Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanuhum ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur tentunya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa hingga hari ini insyaallah ini sudah hari ke-15. Alhamdulillah kita bisa menyelesaikan puasa kita hingga hari ke-15. Mudah-mudahan puasa kita, ruku kita, sujud kita, qiyamul lail kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat isya dan taraweh, ini sudah hari ke-15. Saya pernah menyampaikan bahwa kita punya keinginan besar kita, yaitu apa Bapak Ibu? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita punya keinginan, itu doa kita yang insya Allah kita panjatkan setiap hari. Artinya apa? Rabbana atina fid dunya hasanah, kita ingin agar selama hidup di dunia kita diberi kebaikan, diberi kesuksesan selama di dunia. Wa fil akhirati hasanah, agar akhirat kita itu juga diberi kebaikan di akhirat. Wa qina adzabannar, dan agar di akhirat kelak nanti kita sama sekali tidak menyentuh api neraka. Wah, qina adzabannar loh, jauh loh. Jadi sama sekali kita tidak menyentuh api neraka. Jangan sampai kita pernah bermimpi seperti orang Yahudi yang ngomong, oh saya mungkin mampir sehari beberapa saat di neraka. Jangan. Karena neraka itu azabnya luar biasa. Makanya kalau ingat seperti itu, sekali lagi kita sudah 15 hari, insya Allah kita enggak kendor ya Pak ya. Jangan kasih kendor ya Pak ya. Nah, makanya ya terkait dengan keinginan besar kita tadi itu, kita ingin sukses di dunia, ingin sukses di akhirat, bahkan akhirat kita itu jangan sampai sedetik pun ya menyentuh api neraka. Maka yang saya sampaikan dahulu adalah syaratnya, ada syarat ketentuan yang berlaku kan, sesuai yang disampaikan yang saya sampaikan sesuai di surat Al-Bayyinah, innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Khairul bariyah itu adalah sebaik-baiknya makhluk. Agar kita menjadi sebaik-baik makhluk, kita harus apa Pak? Agar tadi innalladzina amanu wa amilus solihat, artinya kita harus beriman dan beramal soleh. Maka kalau kita beriman dan beramal soleh adalah jazauhum 'inda rabbihim jannatu 'adn, kita akan mendapatkan surga. Nah, kuncinya apa tadi? Amal soleh, iman dan amal soleh. Nah, yang mau saya sampaikan adalah bukan itu lagi, adalah terkait sama amal soleh. Kita sebagai manusia tentu punya keterbatasan nih. Paling tidak 3 hal. Kita punya keterbatasan waktu untuk dalam hal kaitan beramal soleh ya. Kita punya keterbatasan dalam hal waktu. Waktu itu kita hanya tersedia sehari 24 jam, seminggu 7 hari. Tapi dalam diri kita itu kita terbatas usia. Nggih napa nggih Bapak? Usia kita mungkin ada yang 60, ada yang 70. Ya kalau dikaruniai usia panjang mungkin lebih dari itu. Terbatas dari itu. Kemudian kekuatan kita, jasad kita mungkin kadang sehat, kadang diberi sakit, sehingga akan tentu ketika beramal kita akan tidak bisa maksimal. Dan juga seiring usia, ketika kita bertambah usia kita setelah 50 plus mungkin akan berkurang, kekuatan kita akan makin berkurang. Yang ketiga adalah bagaimanapun beramal juga butuh materi. Kita kalau dikasih rizki, mungkin rizki itu kadang juga berfluktuasi. Kadang kita diberi kelapangan rizki, kadang tidak.
Nah, makanya ada hadis yang mengatakan lakukan hal-hal, satu adalah manfaatkan sehatmu sebelum sakitmu, manfaatkan mudamu sebelum hari tuamu, manfaatkan kayamu sebelum kesulitan atau miskinmu. Nah, inilah yang kita perlu perhatikan, sehingga bagaimana tentunya dengan keterbatasan itu bagaimana kita harus beramal. Karena ketika beramal yang dinilai oleh Allah sekali lagi untuk mendapatkan tiket ke surga, ke jannah adalah amal kita, amal soleh kita. Seberapa bagus, seberapa maksimal amal kita. Sesuai dalam Quran, walikulli darajatin mimma amilu, bahwa dan bagi masing mereka telah bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang mereka kerjakan. Waliwaffiyahum a'maluhum wahum la yuzlamun, dan agar Allah mencukupkan bagi mereka pekerjaan mereka sedang mereka tidak dirugikan. Artinya gini, bahwa setiap kita itu dinilai sekali lagi berdasarkan amal kita. Nah, makanya tadi kita perlu prioritaskan, dan itu juga di dalam manajemen modern, ilmu manajemen itu juga ada bagaimana kita sekali lagi mengatur skala prioritas kita. Dalam ilmu manajemen, bagaimana kita mengelola waktu kita supaya hasilnya paling bagus, supaya efektif. Nah, dalam Islam ada juga fikih. Allah lihat fikih bagaimana memprioritaskan semua, bagaimana dalam kehidupan kita beramal, kita mendudukan suatu masalah. Nah, itu tentu saya nggak akan bicarakan di sini dalam waktu yang terbatas. Yang saya akan utamakan adalah bagaimana kita memprioritaskan dalam kita itu beramal, supaya waktu kita yang terbatas, supaya usia kita yang terbatas, supaya materi kita yang terbatas, supaya kekuatan kita yang terbatas bisa kita manfaatkan semaksimal mungkin agar amal soleh yang kita dapat bisa maksimal, agar kita mendapatkan tadi kebaikan di akhirat. Nah, ada banyak hal bagaimana kita mempertimbangkan, memprioritaskan amal ibadah kita. Namun dalam waktu yang terbatas ini saya sampaikan 4 hal bagaimana kita mestinya memprioritaskan amal-amal kita. Pertama adalah bagaimana kita harus mendahulukan yang wajib dari yang sunnah. Amalan-amalan yang wajib harus didahulukan dari amalan yang sunnah. Jangan sampai amalan sunnah yang justru didahulukan daripada amalan yang wajib. Ya, contohnya dalam surat Al-Isra, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'an fajri kana masyhuda wa minal laili fatahajjat bi nafilatan lak. Nah, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr itu adalah dirikanlah sholat wajib dari mulai tergelincirnya matahari hingga malam hari, artinya sholat 5 waktu. Prioritaskan, ini perintah Allah, ayat pertama adalah perintah untuk melaksanakan waktu. Sedangkan sholat tahajud fatahajjat bihi nafilatan lak. Sholat tahajud adalah sholat sunat, sholat nafilah sebagai ibadah tambahan. Nah, kita bagaimana memang sholat tahajud adalah hal yang utama. Misalnya contohnya, jangan sampai sholat tahajud diutamakan. Misal dari sholat subuh, kita sudah ini sholat taraweh, terus kemudian masih ditambah sholat lail nanti malam di rumah, kemudian sahur jam 3, habis sahur karena kenyang terlelap, subuhnya 5:30. Nah, ini nggak benar, Pak. Artinya tahajud itu malah diprioritaskan, tapi akhirnya terlena oleh ibadah sholat subuhnya, terlena oleh karena tahajud kita. Itu yang pertama. Jadi bagaimana kita itu harus mendahulukan yang wajib dari yang sunnah. Zakat yang wajib dahulukan dari sedekah kita. Memberi nafkah anak istri yang wajib lebih diutamakan daripada menafkahi orang lain. Jadi bagaimana kita itu beramal
mendahulukan yang wajib dari yang sunnah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana agar ibadah itu selalu beritibak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dahulukan yang itibak, menyesuaikan, mempertimbangkan contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya begini. Salat berjamaah di masjid itu adalah lebih utama daripada salat sendiri di rumah. Maka utamakan salat di masjid. Yang kedua, misalnya kita sudah melakukan salat lail, salat tarawih di masjid. Nah, maka dalam kaitan yang tadi kaidah pertama yang wajib didahulukan, maka sebisa mungkin seharusnya ketika tarawih saja sudah di masjid, maka sholat yang wajib itu juga di masjid. Dan kita sudah banyak fadilah yang kita tahu, fadilah sholat berjamaah di masjid. Ketika orang itu berwudu, melakukan wudu secara sempurna, langkahkan kaki masjid sampai ke masjid untuk melakukan sholat jamaah di masjid, maka akan diampuni dosa-dosanya. Belum lagi ada hadis yang lain terkait dengan sholat wajib, hadis dari Bukhari yang artinya ada 7 golongan manusia yang akan mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Salah satunya adalah seorang laki-laki yang hatinya terpaut di masjid. Seorang laki-laki yang hatinya terpaut di masjid. Nah, ini akan insya Allah pertimbangan kedua tadi adalah bagaimana kita itu beritibak melakukan amal-amal soleh kita itu dengan mencontoh pada Rasulullah Sallallahu Taala. Kemudian yang ketiga, prioritas kita itu bagaimana supaya amal kita itu optimal. Dahulukan yang mudah, dahulukan yang kecil, mudah, tapi continue. Tapi continue. Kita tahu hadis yang dikenal dari Aisyah radhiyallahu anha, amal yang terbaik adalah adwamuha wa inqol. Adwamuha wa inqol. Artinya dilakukan secara terus-menerus, ajak walaupun kecil. Jadi enggak sekarang itu kebetulan kita lagi dapat hidayah, lagi ingin lagi semangat-semangatnya, kita ingin langsung nih puasa pertama, begitu Ramadan pertama, saya ingin sholat tahajudnya diri, saya ingin langsung tadarus Quran 1 juz atau kalau bisa lebih, saya ingin juga menghafal Al-Quran, kalau bisa hafalan saya sehari 5 ayat. Tapi kemudian karena kita enggak mempertimbangkan tadi, kita itu terbatas, jasad kita itu, kekuatan kita terbatas. Akhirnya karena kita terlalu semangat, hanya sampai 3 hari kita kehabisan baterai. Nah, lebih baik yang mudah dulu yang dilakukan sesuai kemampuan kita, tapi secara kontinu. Sekarang saya berilzam, punya izam, saya mau sholat jamaah di masjid. Lakukan itu dulu. Yang mudah, yang kita mampu, nah lakukan secara kontinu. Nah, itu yang ketiga. Ingat bahwa khairukum amalukum adwamuha wa inqal. Amal yang terbaik adalah yang kecil, mudah, yang disukai Allah ya, tapi ajak, tapi kontinu. Jangan sampai kemudian terhenti. Nah, yang terakhir, yang keempat, bahwa ini terkait dengan yang nomor 3, tekunilah, fokuslah kepada sesuatu yang sudah dianugerahkan Allah kepada kita. Kemampuan ataupun hidayah yang diberikan Allah kepada kita. Kita kebetulan, saya ini alhamdulillah diberi anugerah mudah menghafal Quran, mentadaburi Quran. Lakukan itu secara kontinu. Saya diberi keleluasaan harta dan saya meyakini Al-Quran surah Al-Baqarah 261, mathalahum kamathalil ladina
yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah ambadat sat'abila sanabila min kulli sumbulatin, bahwa kalau saya menginfakkan harta saya, maka Allah akan memberi ganjaran seperti satu bulir padi yang kemudian tumbuh 7 tangkai, setiap tangkai itu ada 100 bulir. Artinya apa? Ketika saya beramal soleh, ketika saya bersedekah, harta saya sedekahkan, akan ada balasan 700 kali kebaikan. Ketika saya meyakini itu, kebetulan saya juga harta saya diberi keleluasan untuk bersedekah, lakukan itu sesuai yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga sebagai perwujudan kita, la in syakartum lazidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Gimana? La in syakartum lazidanakum. Ini wujud syukur atas apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kalau kita beri keleluasan rizki berupa harta, saya sedekahkan. Kalau saya diberi kemampuan untuk menghafal, mentadabburi Quran, saya amalkan. Kalau saya diberi kemampuan untuk pergi ke masjid bersama sholat fardu, tidak ada keterbatasan, tidak ada sakit dan sebagainya, saya lakukan. Inilah wujud dari la in syakartum lazidanakum. Insya Allah, mudah-mudahan dengan yang 4 tadi, banyak sebenarnya yang perlu kita pertimbangkan, tapi yang 4 hal itu kalau insya Allah kita bisa lakukan, mudah-mudahan akan bisa memaksimalkan amal soleh kita menuju tujuan besar kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bagaimana kita sukses di dunia, sukses di akhirat, dan sekali lagi kita mohon agar dijauhkan dari api neraka. Wa'alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. استووا واعتدلوا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يقل له كفوا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.